Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tema presentasi perkembangan kebahasaan pada anak usia 0-3 bulan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Kusumaning Tias dengan NIM 2101421002 dan rekan saya Silvira Catur Januarista dengan NIM 2101421038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan yang pertama terkait identitas anak. Nama Olivia Ajwa Wianuza. Tempat tanggal lahir Jakarta 6 November 2022. Usia saat ini 17 hari. Orang tua Dwi Angga AMD dan Siti Nurhaliza. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait latar kehidupan anak. Latar kehidupan anak ini meliputi berat badan, tinggi badan saat anak lahir. Pada penelitian kami kali ini yang mengangkat tema perkembangan kebahasaan pada anak usia 0-3 bulan, kami melakukan penelitian kepada bayi dengan nama Olivia Ajwa Wianuza yang lahir pada tanggal 6 November 2022 di sebuah rumah sakit di Jakarta. Olivia merupakan anak perempuan dan anak pertama pada pasangan orang tua Dwi Angga AMD dan Siti Nurhaliza. Hasil dari wawancara dan mencari informasi, Olivia lahir dengan berat 3,2 kg dan tinggi 49 cm, yang dapat dikatakan sebagai bayi normal. Berselang 8 hari dari kelahirannya, yaitu pada tanggal 14 November 2022, kini Olivia telah memiliki berat badan 3,4 kg, yang berarti naik 0,2 kg. Hal itu terjadi karena pemberian ASI dari ibunya dengan lancar dan normal, menjadikan Olivia berkembang dengan baik. Saat lahir, kondisi fisik dan kesehatan Olivia terbilang normal dan baik, walaupun lahir maju 6 hari dari HPL dokter, namun tetap normal dan tidak tergolong bayi prematur. Ibu dari Olivia lahir dengan normal, bukan cesar. Selanjutnya yaitu perkembangan anak usia 0-3 bulan. Perkembangan bayi pada usia 0-3 bulan secara fisik memang belum terlihat secara mencolok. Perkembangan pada usia ini dapat pula dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Bayi usia 3 bulan pada aspek NAM dapat distimulasi sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangannya, yaitu dengan kemampuan mendengar. Bayi dapat diberi rangsangan dengan kemampuan mendengarnya. Orang tua dapat mendengarkan lagu bertema religi, memperdengarkan ucapan-ucapan baik berupa kalimat-kalimat thayyibah seperti takbir, kalimat-kalimat positif, dan sebagainya. Walaupun anak usia ini belum mampu berbicara dan mengucapkan kosakata, namun lingkungan harus tetap mengajaknya berinteraksi baik, berbicara maupun bernyanyi, karena tanpa kita sadari, mengajak berbicara bayi juga memiliki banyak dampak yang akan memberikan manfaat kepada bayi tersebut. Perkembangan kebahasaan pada anak usia 0-3 bulan, yaitu yang pertama perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitifnya. Pada teori ini, anak diprediksi memiliki kematangan secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Perkembangan kognitif berlangsung sejak masa bayi, walaupun potensi-potensi terutama secara biologis sudah dimulai semenjak masa prenatal. Piaget dalam Desmita tahun 2006 halaman 104 meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Hal ini juga berlangsung pada perkembangan Olivia. Ia mulai dapat memahami kebutuhan makan dan minumnya yang dirangkap menggunakan ASI di usianya yang berhitung 17 hari pada tanggal 23 November ini.
Ia sudah mampu memberikan kode atau sinyal jika merasakan tidak nyaman, seperti ada gigitan serangga, ingin minum, atau tidak nyaman saat buang air besar dan kecil terlalu lama dan tidak dibersihkan. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi sosial. Emosi adalah letupan perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik bersifat positif ataupun negatif. Sedangkan dalam pengertian yang sederhana, menurut Lawrence E. Shapiro dalam Suyadi tahun 2010 halaman 109 menjelaskan bahwa emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Lawrence mengungkapkan karena sifatnya yang psikis atau kejiwaan, maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena-fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan observasi, perkembangan emosi sosial Olivia terbilang belum stabil. Hal ini bisa dilihat saat Olivia didekatkan dengan orang asing atau selain orang tuanya, Olivia masih belum bisa merespon atau menolak dengan rengekan atau tangisan. Bayi seumuran Olivia ini perkembangan emosionalnya belum bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini, menurut Fitriani dan Adawiyah tahun 2018. Perkembangan motorik yang dialami oleh Olivia diantaranya dia mampu membuka matanya saat melihat cahaya terlalu terang. Sesekali ia menangis jika pencahayaan di tempatnya tidak stabil atau kadang gelap, kadang terang. Itu artinya motorik pada mata Olivia yang masih bayi mengalami perkembangan. Selain itu, Olivia terlihat sudah bisa meletakkan tangannya ke mulut saat ia merasa lapar atau ingin ibunya memberikan ASI. Perkembangan motorik lainnya yang terjadi pada Olivia yang baru berusia 17 hari, dia sudah bisa memberi kode atas ketidaknyamanan seperti menangis jika merasakan sesuatu, dapat tersenyum, dan kadang-kali memuntahkan ASI yang sudah berada di mulutnya atau biasa kita sebut gumoh dalam bahasa Jawa. Selain itu, bentuk perkembangan motorik yang dialami oleh Olivia, dia mampu menggerakkan badannya saat ibunya memakaikan bedong ke tubuhnya sebagai bentuk penolakan. Perkembangan wicara bahasa. Jauh sebelum bayi bisa berbicara dan mengeluarkan kata-kata, bayi sudah lebih dahulu tahu cara berkomunikasi. Mulai dari tangisan yang mungkin kerap kali didengar oleh orang tua, itulah cara bayi 0-3 bulan mengkomunikasikan kebutuhan bicaranya. Bayi juga mulai mempelajari cara berkomunikasi dengan melihat raut wajah serta mendengarkan ucapan orang tuanya. Tanpa orang tua sadari, saat bayi diajak berkomunikasi, mereka sesungguhnya tengah mempelajari cara berkomunikasi. Bayi seumuran Olivia ini masih belum terlalu jelas perkembangan wicaranya. Setelah dilakukan observasi, Olivia yang masih berumur 17 hari hanya mampu mengeluarkan suara yang pelan dan belum jelas. Olivia hanya bisa merengek saat ia menginginkan sesuatu, seperti mengoceh, ea-ea, seperti itu bunyi bentuk bicara anak usia 0-3 bulan, terlebih Olivia masih berumur 17 hari. Pola pengasuhan pada anak. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses pertumbuhan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan norma dan nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat. Pola pengasuhan yang dilakukan orang tua Olivia tentu sudah terbilang baik karena mereka orang tua siaga, bangun tengah malam jika mendengar bayinya menangis dan butuh dekapan. Mereka juga sangat memperhatikan kenyamanan Olivia jika ia buang air kecil atau besar, langsung dengan sigap dibersihkan. Ibunya juga termasuk orang yang sangat memperhatikan anaknya dengan aktif memberi ASI dan mencukupi kebutuhannya. Terlebih Olivia merupakan anak pertamanya. Selain itu, orang tua Olivia juga sesekali mengajak ia berbicara dengan maksud memberikan stimulasi sederhana seperti kata-kata
Halo, anak cantik, anak pinter. Bentuk ajakan bicara seperti itu mampu memberi anak fokus dan memperhatikan ibunya yang sedang berbicara. Baik, masuklah kita pada tahap kesimpulan. Pada pembahasan dan hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa anak usia 0-3 bulan yang masih tergolong bayi harus mendapatkan ASI oleh ibunya dan perlu perhatian khusus oleh kedua orang tuanya. Dilihat dari aspek perkembangan kebahasaan, bayi seusia ini belumlah bisa mengucapkan, menirukan kosakata, ataupun berbicara, karena seusia ini hanya bisa memberikan kode dengan tangisan jika ia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungan. Kemudian bisa merespon dengan senyumannya. Walaupun belum banyak memiliki perkembangan berbahasa, namun di usia ini bayi sudah mulai bisa mendengar, memperhatikan, dan merespon orang-orang di sekelilingnya dengan cara sederhana. Para orang tua pun tidak boleh menganggap remeh faktor kebahasaan pada anak usia ini, karena itu akan memberikan manfaat dan dampak kepadanya. Contohnya, jika ada rangsangan yang mengajaknya berbicara dan bernyanyi, kadangkala direspon dengan senyuman, yaitu menandakan bahwa ia telah melihat dan memperhatikan. Lingkungan terutama ibu dan ayahnya memang harus tetap mengajak buah hati berkomunikasi tanpa memandang usia bayi, batita, balita, anak-anak, ataupun remaja.